Selanjutnya, tren pragmatis. Yang pertama, tenaga kerja menjadi teratur, lebih banyak penyelam, dan lebih berpendidikan. Yang kedua, beralih ke pekerjaan kontigen dan perubahan kontrak psikologis. Dan yang ketiga, tidak ada karir. Selanjutnya, proses memasuki. Yang pertama, klarifikasi isu organisasi. Di dalamnya ada mempresentasikan masalah dan gejala. Selanjutnya, yang kedua, menentukan klien yang relevan. Di dalamnya ada tenaga kerja dan otoritas, dan banyak klien dan banyak kontrak. Yang ketiga, memilih konsultan. Di dalamnya ada keahlian dan pengalaman. Elemen proposal yang efektif. Yang pertama, tujuan upaya yang diusulkan, yaitu tujuan yang deskriptif, jelas, dan ringkas yang ingin dicapai. Yang kedua, rencana tindakan yang direkomendasikan, yaitu deskripsi diagnosis, proses analisis data, proses umpan balik, dan proses perencanaan tindakan. Yang ketiga, spesifikasi tanggung jawab, yaitu apa yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh berbagai pemimpin, termasuk praktisi pengembangan organisasi. Yang keempat, strategi untuk mencapai keadaan yang diinginkan, yaitu berikan strategi perubahan, termasuk pendidikan atau pelatihan, pengaruh politik, intervensi struktural, dan konfrontasi perlawanan. Dan yang kelima, biaya, syarat, dan ketentuan, yaitu garis besar biaya dan pengeluaran yang terkait dengan proyek. Unsur-unsur kontrak yang efektif. Yang pertama, harapan bersama jelas. Di dalamnya, hasil dan kiriman, penerbitan kasus dan hasil, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Yang kedua, waktu dan sumber daya. Di dalamnya ada akses ke klien, manajer, dan anggota, serta akses ke informasi. Dan yang ketiga, aturan dasar yang di dalamnya ada kerahasiaan. Selanjutnya, interpersonal issues of entry. Yang pertama, masalah klien, di antaranya terdiri dari terekspos dan rentan, tidak memadai dan takut kehilangan kendali. Dan yang kedua, masalah praktisi pengembangan organisasi yang terdiri dari empati, kelayakan dan kompetensi, ketergantungan dan identifikasi berlebihan. Sebagai tujuan pembelajaran, yang pertama untuk mengeksplorasi tren yang mempengaruhi bagaimana OD kemungkinan akan dipraktikkan di masa depan. Yang kedua, untuk mengeksplorasi bagaimana OD kemungkinan akan berubah di masa depan. Tren yang mempengaruhi praktik pengembangan organisasi. Tren tradisional, yang pertama, kekayaan menjadi lebih terkonsentrasi, yang kedua, ekonomi lebih mengglobal, dan yang ketiga, ideologi bergeser dari konsumsi ke koeksistensi dan keberlanjutan ekologis. Selanjutnya, tren pragmatis. Yang pertama, tenaga kerja menjadi teratur, lebih banyak penyelam, dan lebih berpendidikan. Yang kedua, beralih ke pekerjaan kontigen dan perubahan kontrak psikologis. Dan yang ketiga, tidak ada karir. Berikutnya, tren yang mempengaruhi praktik pengembangan organisasi, yaitu tren ilmiah. Penekanan pada nilai-nilai pemahaman, prediksi, dan kontrol. Yang kedua, cari variabel yang menjelaskan perubahan yang efektivitas. Trends within OD practice. Organization development will have more conflict in the short term, be more integrated in the long term. Dan yang terakhir, masa depan pengembangan organisasi. Yang pertama, lebih tertanam dalam budaya organisasi. Yang kedua, berteknologi diaktifkan. Ketiga, waktu siklus pengembangan organisasi lebih pendek. Yang keempat, lebih interdisipliner. Yang kelima, organisasi klien yang lebih beragam. Yang keenam, lintas budaya. Dan yang ketujuh, fokus yang lebih besar pada keberlanjutan ekologis.